Banjir bandang sering terlihat seperti bencana yang datang tiba-tiba, seolah hanya dipicu hujan deras. Tapi kenyataannya, banjir bandang adalah akibat dari proses panjang, dan salah satu penyebab terbesar adalah pembabatan hutan, terutama untuk perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan. Lalu bagaimana sebenarnya hutan yang hilang bisa berubah menjadi banjir besar yang menghancurkan? Mari mulai dari fungsi dasar hutan. Hutan ibarat spons raksasa. Akar-akar pepohonan menyerap dan menahan air hujan, lalu perlahan melepaskannya kembali ke tanah dan sungai. Daun, batang, dan serasah di lantai hutan memperlambat laju air, memecah kekuatan hujan, dan menjaga tanah tetap padat. Ketika hutan masih utuh, curah hujan sebesar apapun biasanya tidak langsung menimbulkan banjir bandang. Tapi ketika hutan ditebangi untuk membuka lahan sawit atau tambang, spons itu hilang. Tanah menjadi telanjang dan inilah titik awal masalah besar. Tanpa pepohonan, air hujan tidak lagi terserap, tetapi memantun dan mengalir sangat cepat ke lereng-lereng. Tanah yang dulu dipegang kuat oleh akar menjadi rapuh dan mudah longsor. Kombinasi air yang berlari deras dan tanah yang terlepas menghasilkan aliran lumpur yang besar, cepat, dan mematikan. Inilah banjir bandang. Pada perkebunan sawit, ada masalah tambahan. Sawit memang pohon, tapi tidak bisa menggantikan hutan alami. Akar sawit jauh lebih dangkal dan tidak mampu menahan air sebanyak pohon hutan tropis. Lantai kebun sawit juga bersih dari serasah tebal yang biasanya membantu memperlambat air. Dengan kata lain, meski pohon sawit tumbuh rapat, kemampuannya menahan air hanya sebagian kecil dari hutan asli. Inilah sebabnya daerah yang diganti sawit jauh lebih rentan banjir. Sementara itu, tambang menciptakan kerusakan yang jauh lebih agresif. Pengupasan tanah, penghancuran bukit, hingga pembuatan jalan tambang membuat permukaan tanah terbuka dan longgar. Lubang tambang menampung air dalam jumlah besar. Tetapi ketika hujan ekstrem turun, tanggul bisa jebol dan meluncurkan air bercampur lumpur ke desa-desa di hilir. Dalam banyak kasus, sedimen tambang memenuhi sungai dan membuat dasar sungai naik. Akibatnya, sungai terlalu dangkal untuk menahan debit air dan banjir besar pun terjadi. Masalah lain muncul dari sedimentasi. Ketika hutan hilang, tanah tergerus dan terbawa ke sungai. Sungai yang seharusnya lebar dan dalam berubah menjadi dangkal dan sempit karena lumpur. Saat hujan deras, air tidak lagi punya ruang untuk mengalir sehingga meluap tiba-tiba dan mengarah ke pemukiman. Inilah alasan mengapa banyak wilayah yang dulu aman sekarang berubah menjadi langganan banjir. Dan jangan lupakan efek beruntunnya. Hutan yang rusak membuat daerah hilir kehilangan filter alami. Setiap hujan deras langsung mengirim jutaan liter air dan lumpur ke daerah lebih rendah. Dalam beberapa menit, aliran kecil berubah menjadi dinding air yang menghantam rumah, kebun, dan jembatan. Ini bukan lagi sekadar banjir biasa, tapi bencana besar yang disebabkan oleh hilangnya keseimbangan ekosistem. Jadi, mengapa pembabatan hutan untuk sawit dan tambang begitu berbahaya? Karena kita bukan hanya kehilangan pohon kita, kehilangan seluruh sistem penahan air. Kita kehilangan spons alami, penopang tanah, pelindung sungai, dan pengatur debit air. Tanpa itu semua, hujan yang seharusnya menjadi berkah malah berubah menjadi ancaman. Alam bekerja dalam keseimbangan. Saat satu bagian dirusak, dampaknya akan kembali ke manusia. Dan banjir bandang adalah salah satu bukti paling nyata bahwa perusakan hutan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga merusak kehidupan kita sendiri. Kalau kamu suka penjelasan seperti ini, jangan lupa follow Trivia Terkini untuk konten-konten menarik lainnya.